Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Eviana dari jurusan Ekonomi Syariah UIN Radenita Lampung dengan NPM 1751010051 kelas C. Saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang fikih ibadah, fikih muamalah, dan fikih zakat. Fikih ibadah adalah pemahaman para ulama terhadap nas-nas yang berkaitan dengan ibadah hamba Allah dengan segala bentuk hukumannya seperti perintah Allah, larangan Allah, dan pilihan-pilihan yang telah disajikan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dalam fikih ibadah yaitu terdapat taharah, sholat, puasa, dan haji. Yang pertama yaitu taharah. Taharah berarti bersuci dari kotoran, dari hadas kecil dan hadas besar, dan bersuci dari najis. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan cara berwudu, bertayamum, mandi, dan beristinja. Kemudian apa hikmah bertaharah? Yang pertama yaitu menjaga kesehatan, kemudian menghadap Allah dalam keadaan bersih dan suci. Yang selanjutnya yaitu sholat. Sholat berarti beribadah kepada Allah dalam bentuk perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syara. Kemudian dasar hukum sholat yaitu wajib bagi umat muslim. Dalam Quran surat Al-An'am 162 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Quran surat Al-An'am 162. Kemudian syarat-syarat sholat yaitu adalah muslim, berakal, balik, bersih dari hadas kecil dan haid ataupun nifas. Kemudian syarat sahnya sholat, waktu telah tiba, suci dari hadas kecil dan besar, kemudian menutup aurat dan menghadap ke kiblat. Rukun sholat adalah niat, berdiri bila mampu, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku dengan tu'maninah, kemudian bangkit lalu iktidal, kemudian sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, membaca sholawat atas Nabi SAW dan mengucapkan salam. Hikmah sholat merupakan wajib bahwa sholat itu membersihkan jiwa, mensucikannya, mengkondisikan seorang hamba untuk munajat kepada Allah SWT di dunia dan berdekatan dengannya di akhirat kelak. Kemudian yaitu berpuasa. Berpuasa adalah menahan diri dari syahwat maupun dari kelaparan seperti makan, minum obat dan lain sebagainya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari bagi orang yang berakal, tidak haid dan tidak nifas yang dilakukan dengan yakin dan disertai dengan niat. Dasar hukum berpuasa yaitu Allah memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya pada bulan Ramadan. Dimewajibkan pada umatnya beriman untuk menjalankan ibadah berpuasa. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian syarat dan rukun puasa. Syarat puasa yaitu yang pertama berakal, balik, kuat berpuasa. Syarat syahnya kemudian orang Islam, mumayyiz, suci dari haid, kemudian suci dari nifas, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu rukun berpuasa. Yang pertama niat dan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Yang selanjutnya yaitu keringanan puasa. Orang-orang yang diberi keringanan oleh Allah SWT tidak berpuasa yaitu yang pertama orang sakit, yang kedua orang yang sedang haid, yang ketiga orang perempuan yang sedang menyusui, kemudian orang tua, lalu orang yang telah bekerja keras sehingga dia tidak mampu untuk berpuasa. Hal-hal yang membatalkan puasa yaitu satu, masuknya sesuatu ke dalam lubang tubuh disengaja. Yang kedua, masukkan benda ke dalam satu jalan yang dimaksud. Jalan pada konteks ini yaitu kemaluan atau dubur. Kemudian muntah dengan cara disengaja, berhubungan seks secara sengaja, kemudian keluar mani. Yang selanjutnya haid atau menstruasi, nifas, gila, dan murtad.
Yang selanjutnya yaitu hikmah berpuasa, yaitu disiplin rohaniah, disiplin akhlak, disiplin sosial, kemudian disiplin jasmaniah. Yang ketiga yaitu haji. Haji yaitu datang ke Baitullah dan melakukan ibadah-ibadah tertentu di sana. Dimulai dari berpakaian ihram, lalu berdiam atau wukuf di Arafah, dilanjutkan dengan melontarkan jumroh, di Mina, tawaf, kemudian sa'i, dan diakhiri dengan mencukur rambut. Ibadah haji hanya sah dilakukan pada bulan Dzulhijjah karena melaksanakan wukuf dilakukan pada 9 Zulhijjah. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa pekerjaan haji merupakan kewajiban satu-satunya yang terikat oleh waktu dan tempat. Kemudian, dasar hukum haji yaitu dalam Quran Surat Ali Imran ayat 97 yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, diantaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya ke Baitullah ini menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Yang selanjutnya syarat haji yaitu balik, berakal, bisa atau mampu, dan bagi wanita, para ulama mazhab sepakat wanita melaksanakan ibadah haji disyaratkan untuk mendapatkan izin suaminya dan suaminya tidak boleh melarangnya. Kemudian rukun haji yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Kemudian wajib haji yaitu berihram dari miqat, mabit, melontarkan jumroh, kemudian mabit di Mina, melontarkan jumroh ula, tawaf wada, dan meninggalkan perbuatan yang dilarang waktu ihram. Hikmah haji yaitu yang pertama, ibadah haji merupakan jihad yang paling utama. Kemudian ibadah haji dapat menjadikan kita kembali kepada fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan. Yang kedua yaitu fikih muamalah. Fikih muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang, dan jasa penitipan di antara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka yang dapat dipahami dengan dalil-dalil syara' yang telah ditentukan. Akad muamalah yaitu yang pertama mudharabah. Mudharabah yang berarti yaitu akad perjanjian atau kerjasama usaha antara kedua belah pihak yang salah satunya atau keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Yang kedua yaitu murabahah, merupakan suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang dan tingkat keuntungannya yang telah diinginkan. Yang ketiga, musyarakah, yaitu artinya serikat atau kongsi adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan usaha bagi hasil dalam melakukan usaha dengan proporsi bagian profit bisa sama atau tidaknya. Kemudian, ijarah yaitu merupakan imbalan atau upah sewa jasa, yaitu transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa melalui sewa upah dalam waktu tertentu tanpa adanya pemindahan hak atas barang tersebut. Kemudian rahan yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam atas peminjaman yang diterimanya atau dapat juga kita sebut sebagai gadai. Yang kemudian yaitu ariyah. Ariyah adalah peminjaman yang mana membolehkan kepada orang lain mengambil manfaatnya sesuatu yang halal secara cuma-cuma atau dengan tujuan menolong dan tidak merusak zat barang tersebut. Selanjutnya yaitu muzaraah, adalah kerja sama pengelolaan lahan pertanian di mana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola untuk benihnya berasal dari pemilik, sedangkan hasilnya dibagi dua dengan persentase bagian sesuai dengan kesepakatan. Kemudian musaqah yaitu menyerahkan pohon yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah kepada seseorang yang menanam dan merawatnya di tanah tersebut seperti menyiram dan sebagainya. Lalu pekerja mendapatkan bagian yang telah disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya
adalah untuk pemiliknya. Kemudian yaitu wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Yang selanjutnya wakalah. Wakalah adalah menyerahkan diri seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Perwakilan berlaku selama yang diwakilkan masih hidup. Kemudian kafalah. Kafalah adalah menanggung atau menjamin seseorang untuk dapat dihadirkan dalam suatu tuntutan hukum di pengadilan pada saat tempat yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu fikih zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisab atau takaran tertentu yang menjadi batas minimal harta tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan. Diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Macam-macam zakat yaitu ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi umat muslim memiliki persediaan lebih dari kebutuhan bagi anggota keluarganya pada hari dan malam Idul Fitri. Kemudian zakat fitrah yaitu berupa beras pokok ataupun gandum dan kurma. Takarannya yaitu 2,5 kg. Kemudian zakat mal yaitu adalah zakat harta yang dibayarkan jika harta tersebut telah mencapai batas wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat mal yaitu berupa zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat barang dagangan, kemudian zakat tanaman, zakat barang temuan atau rikas, kemudian zakat profesi, dan lain sebagainya. Pendistribusian zakat yaitu dalam bentuk produktif, yaitu pemberian zakat dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Kemudian bentuk konsumtif yaitu diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Kemudian asnaf-asnaf yang menerima zakat yaitu orang fakir, orang miskin, kemudian pengurus zakat, mu'alaf, memerdekakan budak, terus orang yang berhutang atau gharimin, kemudian orang yang di jalan Allah atau fisabilillah, kemudian ibnu sabil yaitu orang yang sedang di perjalanan yang bukan maksiat, yaitu mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.